Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di semester 2 dengan saya. Masih ingat ya? Ya. Prakarya kelas 9 yaitu kerajinan berbasis media campuran. Yang kemarin itu kerajinan media bahan lunak, bahan keras, maaf. Bahan keras, sekarang yaitu media campuran. Nah, media campuran itu seperti apa? Sebelum kita kupas ke materi, melanjutkan materi, semoga kalian tetap sehat, jaga kesehatan ya, selalu cuci tangan, makan makanan yang bergizi, tetap pakai masker kalau keluar, social distancing, olahraga yang teratur. Oke, kita lanjut ke materi. Kerajinan berbasis media campuran. Di sini ada peta materi tentang kerajinan berbasis media campuran. Jadi nanti kalian akan tahu sekilas yang kalian pelajari itu seperti apa. Yang pertama itu prinsip kerajinan berbasis media campuran. Jadi ada beberapa prinsip kenapa kok harus media campuran. Kemudian jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Jadi jenis-jenis atau sifat-sifat atau ciri-cirinya kerajinan berbasis media campuran. Kemudian produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Produknya itu seperti apa. Nah, kemudian ketika kita proses kerajinan berbasis media campuran, di mana ada prosesnya, yaitu kita menentukan bahan dulu ya, bahan kerajinan berbasis media campuran. Lah, bahannya itu contohnya seperti apa? Ada batu, logam, plastik, kayu, dan keramik. Kemudian menentukan alat produksinya untuk membuat kerajinan. Kemudian produk kerajinan berbasis media campuran, jadilah produknya. Kemudian setelah produk jadi, dikemas biar cantik. Kemudian contoh proyek kerajinan berbasis media campuran, yaitu contohnya dalam pembuatan kerajinan itu menjadi seperti apa. Nah, kemudian di sini ada prinsip kerajinan berbasis media campuran. Prinsipnya di sini ada prinsipnya. Yang pertama, menyederhanakan atau menggayakan bentuk. Yang kedua yaitu merubah bentuk. Kemudian dalam proses pembuatan kerajinan, ketika menyederhanakan, merubah bentuk, itu harus ada, kita tetap melaksanakan, menerapkan yaitu K3, keamanan dan keselamatan kerja serta kebersihan. Kemudian kita lanjutkan materi. Alasan pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Apa sih alasannya? Kenapa harus media campuran? Yang pertama alasannya yaitu adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya, di mana bahan bakunya berkurang karena sering digunakan, kemudian berkurang, jadinya kita mencampur bahannya tidak cuma bahan baku itu saja, jadi kita mencampur dengan bahan yang lainnya, seperti itu. Alasannya yang pertama itu. Yang kedua, menghindari bentuk yang monoton ya. Bentuk yang monoton. Ketika akan kita campur media bahan kerajinan dengan campuran, itu nanti bentuk akan lebih artistik atau beda. Kemudian yang ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk, meningkatkan estetika. Estetika itu adalah kecantikan dan keindahan. Kemudian lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Lebih terlihat keren, ala modern. Modern itu kan baru ya, terbaru ya. Karena dapat disukai oleh semua kalangan. Biasanya masyarakat atau zaman sekarang itu lebih suka yang model terbaru apalah, seperti itu. Itu tadi ada 4 alasan kenapa harus menggunakan media campuran. Nah, kemudian prinsip kerajinan berbasis media campuran. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambahkan bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Menyederhanakan bentuk, jadi bentuk yang rumit bisa disederhanakan. Bisa juga prinsipnya yaitu menambahkan bentuk produk juga. Bentuk produknya ditambahkan sedikit biar lebih cantik, lah seperti itu. Jadi prinsipnya bisa menyederhanakan bentuk, juga bisa menambahkan bentuk produk.
Yang kedua yaitu merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Merubah bentuk produk kerajinan. Jadi kerajinan yang dulunya bentuknya bulat, ya asbak dulu bentuknya bulat, dengan media campuran asbak itu nanti akan bentuknya akan berbeda-beda. Ada segi empat, ada lonjong, nah seperti itu. Kemudian perubahan strategi pada kerajinan berbasis media campuran. Jadi strategi dalam mencampur bahan campuran, media campuran itu ada beberapa strategi. Strateginya yaitu dalam pencampuran itu merupakan penggabungan dari bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Jadi kita ketika menggabungkan bahan tersebut tidak ada reaksi kimia. Pastinya reaksi kimia yang bisa merusak atau berbahaya ya. Contohnya itu misalnya bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Yang namanya campuran itu kan tidak cuma satu jenis, jadi berbagai macam jenis. Bisa satu jenis, bisa dua jenis, tiga atau lebih. Semua tergantung kepada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Homogen itu yang sama, kemudian heterogen yang berbeda. Misalnya bahan alam dengan bahan alam, itu kan berarti homogen. Bahan buatan dengan bahan buatan juga homogen. Dapat pula di mix-match antara bahan alam dengan bahan buatan. Seperti itu, jadi heterogen. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan. Misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Kemudian nomor 4, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Jadi ketika dicampurkan itu nanti akan menambah keindahan atau mendukung terwujudnya estetika. Bukan sebaliknya ya. Nomor 5 yaitu penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi satu kesatuan yang harmonis. Ini nanti ada 1 sampai 5 ini adalah strategi kerajinan mencampur bahan campuran yang harus mempunyai prinsip ini. Nah, kemudian prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan. Perancangan itu adalah sesuatu yang dilakukan sebelum kita melakukan membuat kerajinan. Mempunyai prinsip yaitu adanya pesan eksplisit. Pesan eksplisit pada produk harus jelas. Apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. Nah, bahan kerajinannya sebagai produk fungsional atau hanya sebagai produk hiasan. Fungsional itu kan berarti nanti setelah jadi kerajinan itu kerajinan itu bisa kita fungsikan. Oh, sebagai pot bunga atau sebagai wadah tempat apa, wadah minum atau piring, itu kan bisa untuk wadah air atau makanan. Nah, seperti itu adalah produk fungsional. Atau sebagai produk hias itu kan cuman hiasan kita pakai atau kita pajang seperti itu. Yang kedua yaitu pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan. Apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestige? Informatif. Kemudian yang ketiga, pesannya sebagai informasi. Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Namun, dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung. Jadi sebelum kita membuat kerajinan, kita harus merancang dulu. Nanti bentuknya harus disiapkan dulu, bentuknya seperti apa. Atau kita buat pola dulu bentuk gambar. Seperti itu. Perhatikan penghematan bahan agar produk dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Jadi hemat bahan. Oke, sekian dulu materi dari saya. Semoga bisa diterima. Selain kalian nanti kalau sudah dapat buku
Silakan dibaca ya nanti halaman prakarya semester 2. Halaman pertama pastinya, halaman 4 sampai halaman 10. Itu dulu. Sekian dari saya. See you next time. Semoga sehat selalu. Jaga kesehatan, makan yang bergizi, olahraga teratur. Kita kembali lagi minggu depan dengan materi yang sama, yaitu kerajinan media campuran. Pastinya akan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.